Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 9. Sekte Pedang Emas. Setelah 1 minggu perburuan, kelompok Wu Chen dan para kultivator liar berkumpul di atas satu bukit yang puncaknya terdapat medan yang cukup rata. Saudara Chung, kami sangat beruntung bertemu rekan kultivator baik seperti kalian. Hasil perburuan kali ini benar-benar di luar harapan kami. Ini benar-benar sangat menguntungkan. Pemimpin dari kultivator liar dan rekan-rekannya terlihat sangat senang. Hahaha, tentu saja, kami juga berpikiran sama, aku bahkan berhasil naik 1 tingkat. Minggu ini, kuharap hasil dari penjualan tumbuhan spiritual dapat membeli beberapa pil berkualitas untuk meningkatkan kultivasi. Mendengar penjelasan Chung Li membuat semua orang mengangguk setuju. Wu Chen menatap Chung Li yang terlihat sangat akrab dengan kultivator liar itu. Tampaknya pemuda itu memang sangat mudah bersahabat dengan orang lain, pikirnya. Kalau begitu saudara Chung, kami pamit dulu untuk kembali ke kota dan mungkin akan berkelana ke kota lain. Semoga kita bisa berjumpa lagi lain waktu. Dua kelompok itu saling memberi hormat. Seorang kultivator liar yang bernama Po menoleh menatap Wu Chen dan memberi anggukan sebelum pergi. Pemuda yang seluruh tubuhnya tertutup kain itu benar-benar sangat misterius. Dia masih baru dalam dunia kultivator. Tetapi sudah sekuat itu, aku yakin suatu hari nanti kita akan mendengar namanya disebut di seluruh benua barat. Ucapan pria itu tentu saja disetujui oleh rekan-rekannya. Wu Chen terlihat sudah berlatih bersama Yu Yun dan Si Elian. Sedangkan Chung Li hanya berbaring saja di atas sebatang pohon yang sudah tumbang. Lihatlah pria bodoh itu, bukankah dia yang berbicara dengan angkuh kalau akan membantu iblis kecil berlatih? Tetapi ujung-ujungnya hanya kita berdua saja yang melakukannya. Menggerutu kesal, Si Elian melempar kepala Chung Li dengan buah plum hingga pemuda itu terjatuh dari atas pohon. Hihihi, gadis itu tertawa puas saat mendengar suara gedebuk tubuh Chung Li di tanah. Dasar wanita gila, tidak bisa lihat orang berbahagia. Ucap Chung Li yang kemudian terlihat senang saat mengetahui kalau yang menimpa dirinya tadi adalah buah plum yang sudah matang. Dia langsung memakannya dengan lahap. Sudahlah saudari Sie, bukankah kau sudah lihat sendiri bagaimana cara dia mengajar? Dia memang tidak pantas untuk mengajari orang lain, penjelasannya sangat tidak masuk akal, orang jenius sekalipun tidak akan mengerti dengan penjelasannya itu. Yu Yun tersenyum mengingat di hari-hari sebelumnya, bagaimana Chung Li melatih Wu Chen. Dari kedua bola mata pemuda itu saja dia bisa melihat kalau otaknya tidak bisa mencerna penjelasan yang disampaikan oleh Chung Li. Kau hanya perlu melesatkan energi pedang ke arah lawan dan, musuh akan langsung terkapar. Seperti itulah kira-kira yang dia ajarkan pada Wu Chen, tanpa menjelaskan bagaimana cara untuk melakukannya. Membuat Wu Chen hanya bisa melongo dan garuk-garuk kepala. Tidak apa-apa Nona Yu, Nona Sie. Walau seperti itu, aku sudah sangat senang dia bersedia mengajarkanku beberapa hal. Wu Chen yang mendengar pembicaraan kedua gadis terpaksa menyela pembicaraan agar mereka berdua tidak berpikiran buruk pada Chung Li. Kau tampaknya memang belum cocok menggunakan senjata. Pergelangan tanganmu sangat kaku, tetapi teruslah berlatih, agar tubuh dan otot pergelanganmu terbiasa. Wu Chen berterima kasih berkali-kali setiap kedua gadis memberinya nasihat dan masukan, membuat kedua gadis menggelengkan kepala melihat sikap Wu Chen yang terlalu kaku. Pada malam harinya, Wu Chen duduk bersila untuk bermeditasi. Dia mendapat hadiah sebuah pil dari Si Elian untuk meningkatkan ranah kultivasi. Wu Chen yang awalnya menolak, akhirnya menerima karena gadis itu terlihat tidak senang setelah pemberiannya ditolak. Setelah 1 jam menelan pil dan menyerap seluruh khasiat yang terkandung di dalamnya, 1 gelombang energi menyeruak dari tubuh pemuda buruk itu. Menandakan jika dia sudah berhasil naik ke ranah pengumpulan Qi tingkat 2. Hahaha, akhirnya iblis kecil berhasil naik 1 tingkat. Chung Li yang duduk di sebelah Wu Chen benar-benar terlihat bahagia, dan itu terlihat sangat tulus. Pada awalnya kenaikan seperti ini emang sangat cepat jika dibantu dengan banyak sumber daya. Terutama jika sumber daya itu telah diolah menjadi sebuah pil. Tetapi semakin tinggi ranah kultivasimu, akan semakin lama juga untuk membuat kemajuan. Ingatlah itu baik-baik. Wu Chen berterima kasih atas penjelasan dari
Yuyun, kau apa tidak bisa memanggilnya tanpa menyebut iblis kecil? Si alien tentu saja berbicara pada Chungli, pria yang dia sukai. Dia sendiri bahkan tidak pernah marah, kenapa kau yang terlihat kesal? Dasar aneh, balas Chungli santai. Iblis kecil, Wu Chen bergumam menyebut julukannya dari orang-orang di kota. Sepertinya aku mulai menyukai sebutan itu. Wu Chen tersenyum dan menatap ketiga temannya yang saling bertukar pandang saat mendengar ucapannya. Pemuda itu kemudian tertawa ringan. Ketiga temannya kembali saling tatap, ini kali pertama bagi mereka melihat pemuda itu tertawa. Hahaha, Chungli pun ikut tertawa lepas, disusul kemudian oleh tawa riang kedua teman wanita mereka. Malam itu Wu Chen benar-benar tampak sangat bahagia. Waktu berlalu hingga Chungli sudah terkapar dengan liur yang sudah meleleh di sela bibir pemuda itu. Lihatlah, dia tidur seperti kerbau yang kekenyangan, entah kenapa aku jatuh hati padanya. Si alien dengan suara direndahkan sedikit tersenyum menatap Chungli yang tidur dengan pulas. Dia tampak tidak khawatir, sedikitpun jika ada monster iblis tiba-tiba datang. Lalu suasana menjadi hening, hanya suara serangga yang terdengar. Aku pernah mendengar pembicaraan penjual daging di kota, kalau Nona Yu akan ke kota lain untuk meningkatkan pelatihan. Wu Chen tiba-tiba saja memecah keheningan saat hanya dia dan Yuyun saja yang masih bangun. Pemuda itu terlihat sudah mulai bisa mengakrabkan diri dengan temannya beberapa waktu ini. Sudah kukatakan jangan panggil aku dengan sebutan formal seperti itu. Sesama teman bukankah hanya menyebut nama satu sama lain? Kita berempat hampir 2 bulan bersahabat bukan? Kau tidak perlu canggung seperti itu lagi pada kami. Wu Chen hanya diam dan sedikit malu mendengar perkataan Yuyun. Memang benar yang kau katakan, bukan hanya aku, mereka berdua juga pasti akan pindah dari kota ini untuk berlatih ke sekte yang jauh lebih besar, aku sendiri mungkin akan ke kota Yinzuan. Saudariku yang dianggap jenius dan berbakat sudah berlatih di salah satu sekte besar di sana. Aku dan saudariku walau sangat mirip, tetapi kami sangat berbeda dalam bakat. Dia jauh melampauiku, pencapaiannya tidak mungkin bisa kukejar. Kau sendiri apa rencanamu Chen? Tanya Yuyun dengan langsung menyebut nama pemuda itu. Membuat perasaan Wu Chen sangat bahagia. Entahlah, yang jelas aku harus menjadi lebih kuat dan melihat benua tengah, balas Wu Chen dan mengambil sebuah token berwarna hitam dengan simbol seperti burung elang berwarna emas. Token apa itu? Yuyun bertanya dengan mengulurkan tangan untuk meminta izin melihat token itu. Sepertinya ini sangat mahal, terbuat dari batu bintang yang jatuh dari langit. Sepertinya ada ki aneh yang disegel di dalam token ini. Benarkah? Aku tidak pernah menyadari. Sebelumnya, nenek juga tidak mengatakan apa-apa. Dia bilang untuk saat ini itu tidak berguna untukku. Mungkin suatu hari kau akan mengetahui kegunaannya, dan aku tidak menyangka jika kau ternyata berasal dari tempat yang sangat jauh, ucap Yuyun sembari mengembalikan token hitam itu. Wu Chen mengangguk sembari mengamati token miliknya. Kau sudah mendapat hadiah dari mereka berdua bukan? Besok setelah sampai di kota, aku akan membelikanmu sesuatu. Saat ini tidak ada yang bisa kuberikan. Kalau sumber daya kau bahkan sudah punya cukup banyak untuk saat ini, belum lagi bagian dari tubuh monster yang dititipkan pada kami bertiga. Itu benar-benar tidak baik menolak pemberian dari seorang teman, terutama dari seorang gadis. Yuyun dengan tersenyum lembut menyela perkataan Wu Chen. Malam itu Wu Chen mendapat tugas berjaga. Lebih dulu, karena Yuyun terlihat sudah sangat mengantuk, Wu Chen yang berjaga tidak melepaskan pandangannya dari wajah Yuyun. Entah kenapa dia selalu merasa jantungnya berdebar-debar saat melihat gadis itu. Dalam pandangan Wu Chen saat ini, gadis yang terlelap di dekat perapian itu adalah wanita paling cantik di dunia. Selimut yang menutupi tubuh Yuyun tertiup oleh angin hingga mencapai pinggangnya. Dengan susah payah mengumpulkan keberanian, Wu Chen akhirnya menarik selimut itu hingga menutupi pundak gadis yang terlihat sudah sangat pulas. Wu Chen menghela napas panjang. Setelah perjuangan berat yang baru saja dia lakukan, lalu kembali ke tempat duduknya untuk berjaga sambil bermeditasi. Tidak disangka, Yuyun membuka kelopak mata, dia ternyata belum tertidur. Gadis itu tersenyum manis saat menatap Wu Chen yang tengah bermeditasi dengan mata tertutup. Lalu kembali tidur dalam buayan hembusan angin malam. Sayup-sayup Wu Chen mendengar suara letupan energi ki di kejauhan. Tampaknya ada yang tengah berburu selain kami,
Batin pemuda itu, dia kemudian mendongak ke arah langit dan menatap bintang yang berkilauan. Semoga malam indah seperti ini tidak akan pernah berakhir. Hahaha, sepertinya ini adalah perburuan paling menyenangkan yang pernah aku lakukan. Sebaiknya kita mengajak beberapa murid lain untuk berburu monster tingkat 3 dan 4. Chungli terlihat sangat bersemangat saat hendak ke rumah lelang di kota Kingsui. Tempat itu juga berfungsi sebagai rumah dagang bagi para kultivator untuk menjual sumber daya atau sebaliknya. Menurut kalian berapa nilai dari inti api dari monster iblis tempo hari? Kurasa itu benda paling bernilai yang kita miliki saat ini. Si alien tentu saja bertanya pada Yu Yun dan Chungli. Setidaknya 30.000 keping emas, balas Yu Yun. Apa memang semahal itu? Wu Chen tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Benda seperti itu pasti akan dilelang. Kita bisa mendapat lebih, dan tentu saja bagianmu aku jamin yang paling besar dari kita berempat. Chungli dengan santai merangkul pundak Wu Chen saat dia berbicara. Itu tidak perlu, aku. Wu Chen terpaksa menghentikan perkataannya saat seorang murid sekte elang dengan tergesa-gesa menghampiri mereka. Pemuda itu memberi hormat pada 3 murid sekte yang bersama dengan Wu Chen. Senior, kalian kemana saja? Para tetua menyuruh semua murid untuk segera berkumpul. Sekarang juga, Yu Yun, si alien dan Chungli saling pandang. Tidak biasanya sekte melakukan pemanggilan besar-besaran seperti itu. Adik junior, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kita semua dipanggil dengan cara mendadak seperti ini? Chungli yang pertama bertanya. Beberapa senior membuat masalah dengan murid sekte pedang emas di kota Heijin. Apa? Serentak ketiga muda-mudi yang mendengar informasi mendadak menjadi muram. Apa masalah yang telah mereka buat, junior? Si alien kembali bertanya pada juniornya dengan raut wajah khawatir, itu terlukis jelas di wajahnya. Sebenarnya murid sekte pedang emas dulu yang memulai, tetapi para senior menghukum mereka dan salah satunya kehilangan nyawa. Aish, ini tentu saja masalah besar. Semoga tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Kuharap tetua dan master sekte bisa menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Chungli menatap 2 rekannya dan dengan terpaksa membatalkan rencana ke rumah lelang. Iblis kecil, sepertinya kami harus pergi. Kami akan mengunjungimu secepatnya. Kau, tenang saja, kami pasti akan membantumu memilihkan artefak penyimpanan setelah kembali. Chungli dan rekan murid lain terpaksa meninggalkan Wu Chen. Pemuda itu hanya mengangguk dan menatap kepergian mereka hingga menghilang dari pandangan mata. Sebaiknya aku kembali ke rumah. Jika ke rumah lelang sendirian, mereka pasti akan membeli barang dariku dengan harga murah, dan menjual benda yang kuinginkan dengan harga berkali-kali lipat lebih mahal. Dengan sedikit kecewa pemuda itu berbalik dan kembali ke rumahnya yang terpencil sendirian. Hari sudah gelap saat Wu Chen sampai di depan pintu rumahnya. Dia menatap ke arah langit yang mulai dipenuhi oleh awan hitam yang bergulung-gulung. Sepertinya akan hujan deras, gumam pemuda itu sendirian. Nenek aku pulang, ucap Wu Chen terpaku sesaat, karena dia baru tersadar jika neneknya sudah tidak ada. Ini pertama kali bagi pemuda pulang itu tanpa sambutan sang nenek saat dia memasuki rumah. Saat ini dia benar-benar merasa sangat kesepian. Saat sedang hanyut dalam kesendiriannya, Wu Chen dikejutkan oleh suara ledakan yang mirip dengan suara kembang api. Pemuda itu bergegas keluar dan melihat 2 kembang api lain berwarna merah kembali meledak tepat di arah sekte elang berdiri. Dan, dari arah kota dia melihat banyak manusia berbondong-bondong berlari ke arah kembang api. Itu, dari pergerakan mereka, jelas jika orang-orang itu adalah kultivator. Apa yang terjadi di sekte elang? Pikir pemuda itu sedikit kebingungan. Pemuda itu merasa jantungnya berdegup tidak karuan, mengingat sikap ketiga temannya yang terlihat sangat khawatir sebelum mereka pergi. Tanpa pikir panjang, pemuda buruk itu segera menyimpan sumber daya yang dia dapat, dengan terburu-buru kembali mengenakan kain hitam untuk menutupi kepala dan wajahnya, tapi karena tergesa-gesa dia melupakan pedang tulang hijau yang tergeletak di atas meja. Apa yang terjadi di sekte elang paman? Wu Chen bertanya pada 3 orang kota yang berlari di depannya. Memangnya sudah berapa lama kau tinggal di kota? Suar itu tanda kalau ada serangan, itu saja kau tidak tahu. Mereka membuat masalah dengan salah satu sekte kuat. Orang-orang sekte itu pasti datang kemari untuk membuat kekacauan. Pria yang menjawab pertanyaan Wu Chen tadi menoleh dan terkejut saat mengetahui
Siapa orang yang bertanya pada mereka? Kau, ucap pria itu tanpa kebingungan, dia tidak menyangka jika pemuda yang dijuluki iblis kecil itu sudah menjadi kultivator. Wu Chen mulai dihinggapi rasa cemas saat mendengar penuturan pria itu. Apalagi semakin dekat dengan Sekte Elang, suara pertarungan sudah mulai terdengar. Dan itu benar-benar terdengar sangat intens. Wu Chen terus berlari bersama 3 orang kota. Dia tidak menghiraukan ucapan apapun. Dari mereka bertiga, saat memasuki gerbang sekte, dia melihat 2 orang murid sudah tidak bernyawa. Semakin ke dalam suara pertarungan semakin kencang. Iblis kecil, kau juga harus membantu sekte. Elang sebagai orang kota King Sui, ucap pria. Tadi memberi perintah pada Wu Chen. Jika sekte ini hancur, maka tidak akan ada lagi pendukung dan tempat pemuda kota berlatih. Titik petik 2. 3 orang itu terus berbicara seolah Wu Chen akan peduli dengan mereka semua. Lagi pula, mereka tentu saja tidak akan peduli pada keselamatan dirinya. Wu Chen hanya menoleh ke sana kemari untuk mencari keberadaan 3 temannya. Mata pemuda itu akhirnya tertuju pada seorang murid wanita yang tak lain adalah Qin Shi. Dia terlihat sudah terluka sangat parah. Di mana 3 orang temanku? Saat bertanya, Wu Chen menarik tubuh Qin Shi dan mendudukkan gadis itu di tembok salah satu bangunan sekte. Gadis itu terlihat sangat ketakutan, dia tidak langsung menjawab pertanyaan Wu Chen. Nona, apa kau melihat Yu Yun, Xie Lian dan Chung Li? Wu Chen bertanya sekali lagi sambil menepuk kedua pipi gadis itu. Mereka ada di pelataran dalam sekte, tolong selamatkan aku, kumohon. Senior Rui Qin sudah tewas, gadis itu berbicara dengan sedikit terbata-bata karena sangat ketakutan. Wu Chen akhirnya berlari ke arah yang ditunjuk oleh Qin Shi. Dengan jantung yang berdegup sangat kencang, Wu Chen baru menyadari tidak semua penduduk kota datang untuk membantu sekte Elang, bahkan 3 pria yang berbicara dengannya tadi, hanya berdiri tanpa berbuat apapun. Mereka hanya datang untuk melihat pertarungan, karena tentu saja takut terkena imbas dari kemarahan orang-orang sekte pedang emas. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.